Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bahasan kemarin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasannya di bulan Ramadan ada dua cahaya dan dua kegelapan. Cahaya yang didapatkan di bulan Ramadan bagi orang-orang yang senantiasa rajin untuk mengamalkan amalan-amalan yang tidak biasa kita lakukan, kemudian kita lakukan. Itulah yang menyebabkan kita nanti mendapatkan nur cahaya ketika di alam kubur kita. Sedangkan ilmu yang kita bahas, kata Nabi, akan menjadi penerang di dunia dan di kuburnya. Mudah-mudahan dunia kita diterangi oleh Allah dan di alam kubur kita menjadi terang benderang, tidak gelap seperti yang diterangkan oleh baginda Nabi, yaitu orang-orang yang senantiasa tidak memuliakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dua kegelapan, kata Nabi, yaitu orang yang senantiasa tidak meningkatkan amal di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan yang namanya kegelapan di alam kubur dan kegelapan menuju akhirat. Dari hadis Nabi ini bisa kita ambil kesimpulan, kita ambil hikmahnya. Ternyata di dunia ini tempat ladang untuk mencari bekal akhirat, bukan tempat tinggal kita, tetapi tempat sebentar bercocok tanam supaya panen kita petik nanti di akhirat. Maka dengan penjelasan hadis Nabi ini, hadirin, kita paksa diri kita untuk senantiasa menambah amalan-amalan di bulan Ramadan ini, biar kita sukses, biar kita mendapatkan kemuliaan Ramadan. Maka duduk di dalam majelis ilmu, sholat senantiasa jamaah, bila punya kelebihan harta memberi makan orang-orang yang susah, tetangga kanan kiri kita. Itulah yang akan mendapatkan kemuliaan, namanya nur Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man khadara majlisal ilmi fi Ramadhana kataballahu lahu bi kulli qadami ibadatas sanah." Di bulan Ramadan, kata Nabi, bagi orang yang mau mengikuti majelis ilmu, bagi orang yang mau mengikuti majelis ilmu, kata Nabi, ini artinya untuk mendengarkan pengajian, untuk mendengarkan satu nasihat dari ayat-ayat Allah atau daripun hadis Nabi, maka Allah mencatat baginya setiap langkah menjadi sholat penuh 1 tahun. Alhamdulillah. Jenengan melangkah ke rumah, 1 langkah dihitung oleh Allah setara ibadah 1 tahun. Seneng napa mboten, Pak? Makanya jenengan beruntung, bersyukur bisa duduk di majelis ilmu ini. Rumahnya tambah jauh, tambah keberkahannya banyak, hadirin.
Loh, seperti ini kok nggak mau ngambil? Nafsu terus yang dikedepankan, akal tidak dipakai. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita belajar sehingga amalan-amalan yang telah diwariskan baginda Nabi Muhammad SAW tidak hanya kita dengar, tapi punya niat untuk diamalkan. Coba Pak, satu langkah dihitung setara dengan ibadah 1 tahun penuh yang diterima oleh Allah. Dan Nabi katakan, dia bakal menyertai aku menuju surga, dilindungi dengan arsy-Nya Allah. Coba Pak, duduk kita sebentar ini loh, begitu dimuliakan oleh Allah, dihargai seperti itu. Allah tawarkan beribu-ribu kenikmatan, kok nggak mau ngambil? Namanya itu nggak sayang kepada diri kita. Dirinya sendiri tidak disayang, kok mau hidup menderita yang selama-lamanya di akhirat, kok mau? Padahal Allah menjelaskan, memberi keterangan yang begitu gamblang bahwa dunia bukanlah tempat kita, tapi yang sesungguhnya tempat kita adalah negeri akhirat. Maka kita renungkan dalam-dalam hadirin, agar kita tidak terbiasa memperturutkan hawa nafsu. Kata Nabi, kalau bulan Ramadan setelah sholat subuh kamu belajar agama, setelah belajar agama kamu banyak zikir, baca Quran sampai sholat israf, maka kamu mendapatkan haji dan umroh yang sempurna ketika menghadap Allah. Kok saya punya pahala haji dan umroh yang sempurna, padahal saya nggak pernah ke Mekah Madinah? Oh, ternyata amalan-amalan tiap pagi saya dengarkan majelis ilmu, itulah yang Allah berikan. Nah ini kalau kita nggak pernah mendengar, kalau kita mendengar di majelis ilmu didoakan malaikat, sehingga kita mudah mengamalkan agama. Tetapi kalau kita mendengar dari medsos, tidak ada doanya para guru, tidak ada doanya malaikat, tidak ada doanya makhluk seluruh alam, sehingga amalannya tidak ada mutunya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban semata. Apa maknanya amalan seperti itu hadirin? Maka kita landasi dengan ilmu. Paham tidak paham, jenengan kalau sering mendengarkan ilmu disampaikan, 1 kali sholat jenengan dengan orang yang nggak mau belajar itu setara dengan 1000 amalan mereka. Coba Pak, ini yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Oh, kalau saya ngaji, oh saya hadir dalam majelis ilmu, setiap saya beramal seperti orang yang tidak pernah belajar 1000 kali beramal. Nah ini harus kita tanamkan dalam diri kita hadirin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kedudukan-kedudukan yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Besok suatu saat kita ini menuju yang namanya akhirat, melewati berbagai rintangan, di antara adalah jembatan Shirathul Mustaqim, dan ada yang melewati seperti kilat yang menyambar. Begitu seret langsung nyampe. Inilah termasuk jenengan-jenengan yang duduk di dalam majelis ini. Allahumma amin. Inilah hadirin yang harus kita tanamkan dalam diri kita, agar kita ini tidak malas mencari bekal akhirat yang untung kita, keluarga kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian orang yang senantiasa belajar agama, amalannya diterima dengan sempurna dan akan diberi derajat lewat jembatan Shirathul Mustaqim bagaikan kilat menyambar. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang masuk masjid, adzan belum dikumandangkan sudah masuk masjid, sudah berwudu dan berangkat ke masjid. Ia berhak mendapatkan kemudahan melewati jembatan Shirathul Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Nah,
ini adalah janjinya Allah, keterangan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua hadirin, ada orang yang lewat jembatan Shiratal Mustaqim menuju hari kiamat ini, menuju surganya Allah ini, yang punya kebiasaan seperti naik pesawat jet pribadi. Nah, jadi diantar seperti kita memiliki pesawat jet pribadi. Apa amalan yang dilakukan? Mendengar azan, wudu, kemudian berangkat ke masjid, bersusah-susah untuk menuju masjid, maka dia diantar oleh para malaikatnya Allah bagaikan naik pesawat pribadi. Nikmat Pak perjalanan ke surga. Inilah kalau kita ini mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya, jangan asal-asalan. Perlunya, pentingnya ilmu harus kita pelajari agar amalan kita meningkat, sehingga kedudukan amalan ini betul-betul mendapat rahmatnya Allah. Semoga termasuk kita semua. Kemudian yang ketiga, orang yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim sudah selesai azan, baru wudu, baru berangkat ke masjid. Contohnya puji-pujian, belum berangkat, belum wudu, maka melewati jembatan Shiratal Mustaqim digambarkan seperti naik sepeda ontel yang bannya bocor, yang sadelnya peok, sehingga susah. Walaupun juga nyampe surga juga, tapi kan ada kesusahan. Nah, kemudian hadirin, yang keempat, melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan berlari. Nah, ini yang dilakukan biasanya karena punya kebiasaan ini untuk menuju masjid. Qomat sudah selesai, azan sudah selesai, pujian sudah selesai, baru wudhu, sehingga berangkat ke masjid berlari. Lah nanti kalau menuju surganya Allah lewat jembatan Shiratal Mustaqim ya lari, lama nyampainya. Nah, itu secara garis besar hadirin. Kemudian yang lebih bahaya lagi adalah orang yang perjalanan menuju Shiratal Mustaqim ngesot, dijambak karo malaikat, diseret, yaitu orang yang mendengar azan, mendengar puji-pujian, mendengarkan qomat, tidak segera berangkat, bahkan meninggalkan sholat, sehingga kehidupannya dunia sengsara, akhirat sengsara. Itulah sekilas gambaran orang-orang yang akan digiring ke surganya Allah dengan amalannya masing-masing. Nah, kita tinggal pilih yang mana hadirin, pesawat jet, naik ontel, jalan berlari, atau diseret oleh para malaikat. Maka kita pilih dari 4 kriteria amalan yang diterangkan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan, mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan agama ini dengan sungguh-sungguh, insya Allah. Demikianlah jamaah sedikit penjelasan dari baginda Nabi Muhammad SAW agar kita senantiasa meningkatkan amal di bulan Ramadan ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang takwa. Itulah derajat yang sesungguhnya, menjadi orang-orang yang takwa, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim.